Kembali bersama saya, Gus Bob, dalam channel Bali Hobbies, masih dalam bahasan hobi ikan hias air tawar, khususnya goldfish, teman-teman. Kali ini topik pembicaraan mengenai karantina ikan. Timbul pertanyaan, kenapa sih ikan itu dikarantina? Pada saat bagaimana saja ikan itu perlu dikarantina? Nah, kemudian, apa prinsip-prinsip karantina atau bagaimana metode karantina yang tepat? Jadi, prinsip karantina pada ikan itu adalah satu, mengisolasi. Kemudian, kedua, menggelontorkan atau mereset istilahnya ya, ikan kembali ke nol. Yang ketiga adalah mengistirahatkan untuk pemulihan. Jadi ini mirip seperti orang yang lagi opnam, teman-teman. Opnam di rumah sakit, jadi harus bed rest, kerja pencernaan seringan mungkin, makanya saat kita opnam makan yang lembek-lembek, bubur gak mungkin dikasih sate kambing seperti itu, teman-teman. Jadi ini prinsipnya sama, pada ikan juga demikian, bahwa makhluk hidup sebenarnya punya kemampuan pemulihan pada diri sendiri itu lebih baik ketimbang obat-obatan. Tentu syaratnya rehat pada kondisi yang nyaman. Nah, cara-cara karantina itu adalah yang pertama, syarat-syarat karantina yang pertama adalah ikan dipuasakan. Jadi kalau kita dipuasa kan bisa mah, kalau ikan enggak, karena kerja pencernaan ikan tidak peristaltik, teman-teman, dan tidak menghasilkan asam lambung yang bikin ikan mah. Yang kedua adalah wadah bersih, sudah pasti, karena ini kita bermain non mikroorganisme. Kalau bisa warnanya yang putih ya, teman-teman ya, atau akuarium. Yang ketiga, air diusahakan baru. Nah, ini sama, karena di konten berikutnya saya akan jelaskan apa yang kita maksud dengan air dengan non penitrifikasi dan air dengan penitrifikasi. Yang keempat, dengan menambahkan garam 1 ppt. 1 ppt ini maksudnya 1 part per 1000 atau 1 bagian per 1000. Jadi kalau padatannya 1 kilogram itu identik dengan yang cair itu 1 liter. Nah, kalau 1 gram identik dengan 1 mililiter. Jadi 1 ppt itu maksudnya 1 mililiter atau 1 gram setiap 1 liter air. Nah, jadi dalam 1 liter air diisi garam 1 gram. Demikian aja sederhananya, teman-teman. Nah, kemudian kenapa diberi garam? Ini sedikit teori osmoregulasi ya, teman-teman. Jadi osmositas itu bahwa ikan 80% lebih tubuh ikan itu terdiri dari air. Artinya memelihara ikan adalah memelihara air dalam air, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian ikan ini mengandung garam atau salinitasnya ini berbeda ya. Jadi ikan ini mengandung garam sebanyak 9 ppt. Sedangkan air tawar ini diasumsikan 0 ya. Nah, itu artinya apa? Artinya air bergerak masuk ke tubuh ikan. Nah, jadi ginjal ikan ini bekerja untuk menolak air atau mengeluarkan air kembali keluar dari tubuh ikan. Itu yang disebut dengan osmotic pressure, teman-teman. Nah, jadi dengan menambah garam 1 ppt saja pada air, itu artinya mengurangi tekanan atau kerja daripada ginjal. Fungsi kedua adalah garam bisa menurunkan toksisitas atau racun air. Jadi otomatis menambah garam ini maksudnya adalah untuk meringankan kerja ginjal dan fungsi hati. Yang kelima, air diusahakan dangkal. Ini paling jarang ya orang melakukan, padahal ini penting sekali, terutama untuk ikan-ikan yang mengalami masalah-masalah gelembung renang atau masalah-masalah keseimbangan. Demikian, teman-teman ya.
pada saat kapan saja ikan itu perlu dikarantina? Tentu saja yang pertama paling sering adalah ikan sakit. Sudah kita jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah pada saat ikan baru datang untuk memastikan dia tidak membawa penyakit yang bisa menularkan farm kita. Demikian. Jadi ini riset tujuannya isolasi. Yang ketiga adalah ikan keluar. Nah, ini penting sekali. Karena pada saat ikan keluar, dikemas, itu diusahakan tidak ada limbah yang bisa dikeluarkan oleh ikan yang bisa mengakibatkan racun pada air. Yang keempat, misalnya pasca atau habis mijah ya teman-teman. Nah, jadi untuk merehatkan atau memulihkan kondisinya, terutama ikan betina yang habis dikejar, itu boleh dikarantina. Jadi dan lain-lain ikan sehat pun boleh dikarantina. Seperti itu teman-teman ya. Pada saat kapan saja ikan itu dikarantina. Cara metode karantina ala Bali Hobbies, jadi prinsipnya yang 5 itu teman-teman ya. Tapi boleh ditambah misalnya dengan ditambah aerasi, kemudian dengan ditambah methylene blue ataupun diisi heater untuk menjaga kestabilan air. Fungsi heater itu adalah untuk merangsang hormon ikan, mengurangi tingkat stres ikan teman-teman ya. Kalau aerasi itu kalau sudah dangkal sedikit sekali fungsinya, terutama untuk air bersih. Biasanya aerasi itu untuk mendukung hunian akuatik sebenarnya teman-teman ya. Kemudian manfaat Blue Dog itu bisa ditambah teman-teman. Karena terus terang saya obat-obatan sekarang nggak lengkap teman-teman. Yang ada hanya garam sama methylene blue dengan merek Blue Dog itu. Kalau zamannya dulu 20-an tahun yang lalu lengkap itu, sampai formalin pun saya ada. Terus sekarang udah nggak main obat-obatan lagi. Jadi metode karantina yang tepat menurut saya lebih menjaga agar bisa lebih panjang usia ikan itu, seperti itu model teman-teman. Nah, kalau ikan mengalami masalah gelembung renang, masalah-masalah keseimbangan, nah usahakan airnya lebih dangkal dari ini teman-teman ya. Jadi hampir kandas. Jadi kalau dia terbalik, jadi nggak ada bedanya biasanya antara 10 cm, 20 cm nggak ada bedanya. Tapi kalau sudah dibuat lebih kandas, silakan teman-teman coba buktikan. Itu cepat sekali dia balik lagi. Nggak sampai 2 jam biasanya udah pulih. Kecuali kalau ikan-ikan yang memang tidak bisa diselamatkan karena sudah usianya terlalu tua dan seterusnya teman-teman ya. Nah, itu sedikit mengenai metode karantina. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung dengan topik-topik yang lebih menarik, karena ini bagi saya penting untuk di awal, sehingga rentetannya jika ada contoh misalnya ikan yang sakit ya bisa kita praktekkan. Kalau sudah maksudnya di karantina ya model begini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Moga langgeng lestari, Bemas Koki Bali, salam.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.